Oke, langsung saja kita ke materi kelompok 5 yaitu tentang teknik-teknik konseling ya. Nah, di dalam konseling, di samping menggunakan teknik-teknik umum, dalam hal tertentu dapat menggunakan teknik-teknik khusus juga. Nah, teknik-teknik khusus ini dikembangkan dari berbagai pendekatan konseling, seperti pendekatan behaviorisme, rasional emotif terapi, gestalt, dan sebagainya. Nah, di sini akan kami bahas beberapa teknik-teknik khusus konseling. Oke, langsung yang pertama ada desentisasi sistematis ya. Nah, desentisasi sistematis ini merupakan sebuah teknik dari konseling behavioral yang berfokus untuk membantu atau menenangkan klien dari ketegangan dan cemas yang dialami dengan cara mengajarkan ke klien untuk rileks. Nah, dari tujuan desentisasi sistematis ini adalah merupakan teknik relaksasi yang digunakan untuk menghapus perilaku yang diperkuat secara negatif dan biasanya berupa seperti kecemasan dan juga menyertakan respon yang berlawanan dengan perilaku yang akan dihilangkan. Kedua, ada teknik asertif. Nah, sikap asertif ini adalah sikap di mana seseorang mampu bertindak sesuai dengan keinginannya, membela haknya, dan tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Selain itu, juga bersikap asertif juga berarti mengkomunikasikan apa yang kita inginkan secara jelas dengan menghormati tanpa menyakiti orang lain. Nah, sikap asertif adalah kemampuan untuk menyampaikan pendapat, gagasan, perasaan, dan kepentingan secara langsung kepada siapapun. Tapi, dalam sikap asertif ini jangan disamakan dengan sikap agresif. Sikap asertif bersifat jujur, objektif, tidak dipengaruhi oleh judgement atau hal-hal yang bersifat emosional. Nah, dari penjelasan ini dapat saya simpulkan bahwa asertif adalah sebuah sikap positif, bukan sikap negatif atau bukan agresif yang selalu merugikan orang lain. Asertif bukan perilaku yang pasif yang selalu merugikan diri sendiri. Selanjutnya ada permainan dialog, termasuk dalam pendekatan teori Gestalt. Teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog dan kecenderungan underdog. Nah, kecenderungan top dog adalah kekuatan yang mengharuskan, menuntut, dan mengancam. Sedangkan underdog adalah keadaan membela diri, tidak berdaya, lemah, pasif, dan ingin dimaklumi. Tujuannya yaitu untuk membantu klien mengarahkan dirinya pada posisi di mana ia berani mengambil resiko. Dan permainan dialog ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kursi kosong. Yang selanjutnya teknik bermain proyeksi, termasuk juga dalam pendekatan teori Gestalt. Proyeksi yaitu memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Mengingkari perasaan-perasaan sendiri dengan cara memantulkan kepada orang lain. Sering terjadi perasaan-perasaan yang dipantulkan kepada orang lain merupakan atribut yang dimilikinya. Nah, tujuannya dalam permainan proyeksi ini, konselor meminta kepada klien yang mengatakan, "Saya tidak bisa mempercayaimu," untuk memainkan peran sebagai orang yang tidak bisa menaruh kepercayaan untuk menyingkapkan sejauh mana ketidakpercayaan itu menjadi konflik dalam dirinya. Dengan kata lain, konselor meminta klien untuk mencoba pernyataan-pernyataan tertentu yang ditujukan kepada orang lain dalam sebuah kelompok. Selanjutnya ada teknik bermain peran. Nah, teknik ini digunakan untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan diri kita, perasaan-perasaan yang negatif, melalui suatu suasana yang dikondisikan sedemikian rupa, sehingga klien dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri melalui peran tersebut. Oke, lanjut ya. Teknik imitasi. Teknik ini digunakan untuk menirukan secara terus-menerus model perilaku tertentu dengan maksud menghadapi dan menghilangkan perilakunya yang negatif.
Selanjutnya ada teknik pengkondisian aversi, termasuk dalam pendekatan behavioral. Teknik ini dapat digunakan untuk membantu menghilangkan kebiasaan buruk dari klien. Selanjutnya ada teknik pembentukan perilaku model, termasuk juga dalam pendekatan behavioral. Teknik ini juga digunakan untuk membentuk perilaku baru pada klien dan memperkuat perilaku yang sudah terbentuk. Teknik latihan saya bertanggung jawab, termasuk dalam pendekatan Gestalt. Teknik yang digunakan untuk membantu klien agar bisa mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaan itu kepada orang lain. Teknik ini digunakan konselor untuk membantu atau meminta klien membuat suatu pernyataan dan kemudian klien menambahkan dalam pernyataan itu dengan kalimat dan saya bertanggung jawab atas hal itu. Teknik bertahan dengan perasaan dalam pendekatan Gestalt. Teknik ini digunakan untuk membantu klien menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau ia sangat ingin menghindarinya. Konselor mendorong klien untuk tetap bertahan dengan perasaan yang ingin dihindarinya itu. Nah, kebanyakan klien ingin melarikan diri dari stimulus yang menakutkan dan menghindari perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Di dalam hal ini, konselor tetap mendorong klien untuk bertahan dengan ketakutan atau kesakitan perasaan yang dialaminya sekarang dan mendorong klien untuk menyelam lebih dalam ke dalam tingkah laku dan perasaan yang ingin dihindarinya itu. Selanjutnya teknik pembalikan. Nah, ini juga termasuk pendekatan Gestalt. Gejala-gejala dan perilaku tertentu seringkali mempresentasikan pembalikan diri, dorongan-dorongan yang mendasarinya. Teknik ini konselor meminta klien untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Selanjutnya ada teknik homework assessment dan termasuk dalam pendekatan REBT. Nah, teknik ini dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas rumah untuk melatih, membiasakan diri dan menginternalisasikan sistem nilai tertentu untuk menuntut pola perilaku yang diharapkan. Nah, teknik ini dimaksudkan untuk membina dan mengembangkan sikap tanggung jawab, kepercayaan pada diri sendiri, serta kemampuan untuk pengarahan diri. Terakhir ada teknik adaptif dan termasuk juga dalam pendekatan REBT. Teknik ini digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan klien untuk terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan perilaku yang diinginkan. Nah, latihan-latihan yang diberikan lebih bersifat mendisiplinkan diri klien.